Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 1, aku anggota pramuka. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar arti lambang pada Garuda Pancasila. Ini ada di halaman 43 sampai dengan 46. Yuk, dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah mengamati, adik-adik dapat menjelaskan arti gambar bagian-bagian burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat menceritakan arti gambar bagian-bagian burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 43 ya. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah ini ya, mereka sedang pramuka ya adik-adik, dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung, seperti ini. Mereka memilih nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barung putih. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Seperti ini adik-adik ya. Nah, yang sisi-sisinya semua sama. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung berwarna. Warna dipilih hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Nah, ini ada penggunaan tanda atribut pramuka siaga putri ya, adik-adik. Nah, untuk tanda-tandanya atau atributnya, yang pertama, ini untuk yang putri atau perempuan. Di sebelah sini nih, ada tanda seperti ini. Ini tandanya tanda pandu dunia. Lalu di sini ada tutup kepala topi, tanda tutup kepala, ini lambang pramuka. Lalu yang di sebelah sini kerah kanan, ini ada tanda pelantikan, logonya seperti ini, lambangnya seperti ini. Kemudian ini ada nama, misalnya namanya Karina, nanti di sini namanya Rina. Nah ini namanya Deris. Lalu di lengan sebelah kanan ya ini. Ada nama kota, kotanya mana? Kalau Karina di Jakarta misalnya berarti di sini Jakarta apa? Jakarta Selatan, Jakarta Timur atau lainnya. Nah, ini tanda lokasi atau pita daerah. Kemudian ada angka-angka ya di bagian sini. Ini ada pita nomor. Berbeda daerah nanti ininya juga berbeda-beda. Ya. Kemudian masih di lengan juga ini ada logo seperti ini. Ya kan kalau Bandung di Jawa Barat ya. Contoh kalau misalnya Karina di Jakarta Selatan berarti nanti ininya DKI Jakarta. Nah ini namanya badge daerah atau lencana wilayah. Nah kemudian berikutnya yang sebelah kanan ini ada tanda segitiga merah. Ini tanda barungnya ya. Seperti tadi kan kalau Siti memilih barung putih. Lalu Udin dan teman-temannya memilih barung merah ya. Nah yang ini contohnya barung merah. Lalu kemudian di sini juga ada tanda seperti ini. Ini tanda kecakapan umum atau TKU. Ya, kemudian berikutnya ada di sini nih. Ini ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Lalu ada garis 3 di sini. Ini ada di dada ya. Ini namanya tanda jabatan. Ya. Nah, warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila, yaitu merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan dapat diambil dari warna lain, ya seperti misalnya warna biru, kemudian warna apalagi ya adik-adik, warna ungu dan lain sebagainya ya.
Nah, perhatikan kembali lambang negara Garuda Pancasila. Amati bagian yang memiliki warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Ya. Nah, kita lihat di sini, tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel. Nah, nanti ada warna-warnanya, lalu bagiannya ada di mana letaknya ya. Nah, ini sudah Karina buatkan. Untuk bagian merah tadi ada di bagian kanan ya dan kiri, kanan atas dan kiri bawah perisai. Kemudian berikutnya ada warna kuning, ini ada di bagian tengah perisai ya yang berbentuk bintang ini. Kemudian hijau, kalau hijau ini di bagian kiri atas yang gambarnya pohon beringin. Kemudian hitam, ini bagian tengahnya juga yang ada tadi yang ada bintangnya. Ini di bagian tengah dan kanan atas. Kanan atas ini yang kepala bantengnya warnanya hitam. Ya, nah seperti itu. Kemudian bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Perisai pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 bagian. Setiap kelompok memilih salah satu bagian. Gambarlah bagian perisai tersebut. Diskusikan bersama kelompokmu apa arti lambang dan warna yang ada pada bagian tersebut. Nah, adik-adik nanti pilih sendiri ya, mau yang mana digambarkan. Seperti ini misalnya di sini, misalnya menggambarkan kepala banteng, contohnya begini ya. Ini karena contohkan saja ya. Nanti adik-adik buatnya yang mirip seperti ini ya. Ini agak begini. Ya, seperti itulah pokoknya ya adik-adik ya, digambarkan. Atau misalnya mau bintang aja ya, udah berarti kayak gini. Nah, ya. Dikasih warnanya kuning. Nah, terus kemudian apa arti dan lambangnya? Nah, ini Karina contohkan dari semua warna dan lambang ya. Kalau warna putih artinya kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Hitam keabadian, warna merah keberanian, hijau kesuburan dan kemakmuran. Kalau dari lambangnya, bintang berwarna emas ini di sila pertama. Ini bersudut 5 diartikan sebagai sebuah cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Nah, selain itu, bintang emas ini juga mengandung maksud bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan religius, di mana setiap rakyatnya berhak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lalu bagian rantai ini yang sila kedua ya adik-adik. Nah, rantai disusun dari mata rantai yang terbentuk persegi dan lingkaran. Nih, contoh di sini. Karina besarkan dulu ya. Nah, seperti ini. Ini logonya. Nah, kalau adik-adik lihat, gambar rantai ini ada 2 macam. Ada yang bundar, ini bundar atau bulat. Ini yang kotak. Ya, jadi bulat, kotak, bulat, kotak. Tuh ya, kelihatan kan ini kotak, bulat, ya. Nah, itu maksudnya adalah ini tadi mata rantainya berbentuk persegi dan lingkaran yang terdiri dari 17 buah mata rantai yang saling menyambung. Nah, yang berbentuk persegi melambangkan pria, yang berbentuk lingkaran melambangkan wanita. Hal ini menandakan adanya kesetaraan gender antara pria dan wanita sebagai hubungan manusia yang saling membantu. Lalu yang ketiga, sila ketiga pohon beringin. Artinya pohon beringin dalam Pancasila sendiri merupakan sebuah tempat untuk berteduh dan berlindung. Ya, pohon beringin memiliki akar menggantung sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki keragaman latar belakang budaya yang berbeda-beda. Meski demikian, pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang sehingga membuatnya tumbuh menjadi besar dan kuat sebagai bentuk kesatuan dan persatuan. Lalu ada kepala banteng. Yang ini ya. Yang ini sila keempat, banteng merupakan salah satu hewan sosial yang suka berkumpul dan dari situlah filosofi sila keempat diambil. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat serupa, pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan dengan melalui musyawarah. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Padi dan kapas diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar adik-adik yang berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya.
Lambang ini juga mengartikan bahwa tidak adanya kesenjangan antara rakyat yang satu dan yang lainnya. Ya, nah itu arti dari masing-masing lambang yang ada di Garuda Pancasila. Nah, pembelajarannya kita lihat yuk sudah selesai atau belum? Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!